Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kawal, kabar pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Edisi kali ini kami kedatangan tamu dari Wonosobo, yaitu Pak Kozin beserta rombongan. Pak Kozin ini Ketua KPU Kabupaten Wonosobo. Beliaunya beserta rombongan datang ke Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan pencalonan tunggal atau calon tunggal gitu Pak ya. Nah, mungkin Pak Kozin bisa menceritakan lebih dulu ya kondisi pilkada di Wonosobo sampai sejauh ini. Oke, terima kasih Mas. Pemilu di Wonosobo kan mulai 2005 pemilu langsung, itu calon ada 5, kemudian pemilu 2010 itu ada 4 pasangan calon, 2015 ada 3 pasangan calon, dan hari ini 2020 kebetulan ada 1 pasangan calon gitu ya. Jadi ini menjadi hal baru bagi kami di Wonosobo karena memang ternyata dengan 1 pasangan calon ini dinamikanya luar biasa. Perniknya itu juga luar biasa bila dibandingkan dengan lebih dari 1 pasangan calon. Karena ini hal baru, banyak hal yang perlu kami antisipasi, maka kami belajar keliling ke beberapa kabupaten, salah satunya di Pasuruan ini, untuk banyak belajar detail-detail mana yang perlu kami antisipasi, baik itu di semua tahapan pemilu ya, baik mulai dari kemarin pencalonan, kemudian penetapan pasangan calon, kampanye, sampai dengan hari H nanti. Apalagi pemilu 2020 ini di tengah pandemi. Kami sebenarnya agak deg-degan sebenarnya ya terkait dengan partisipasi. Kami tadi ke KPU misalnya, Pasuruan 2018 pernah pasangan calon tunggal gitu ya. Calon tunggal. Itu partisipasinya 66,5%. Ya, 66. Itu cukup tinggi sebenarnya. Kalau dari Itu sudut juga pandang bareng pilgub pemilihan gubernur ya. gubernur. Ada pemilihan gubernur 2018. Meskipun bersamaan memang ada perbedaannya di tengah pandemi sama enggak. Ya, Nah, ini yang perlu kondisi kita normal dan pandemi gitu ya. Tapi kalau tadi disampaikan sejarah pilkada itu trennya menurun berarti ya. Jadi Trennya 5, turun. 4, 3, Jumlah paslonnya turun. jumlah Paslonnya peserta pilkadanya menurun ya. 5, betul. 4, 3 sekarang tunggal ya. Tunggal ya. Pilkada tunggal itu mungkin kalau anggapan di luar mungkin bagi penyelenggara sambil tidur, tapi padahal enggak Pak, justru itu kita justru akan mencicil gitu ya, mencicil kita harus antisipasi, siaga dan sebagainya. Tadi kita sudah bincang-bincang ya di ruang sebelah berkaitan dengan paparan dari kami dari Bawaslu dan dari maksud dan tujuan dari rombongan dari Wonosobo ya, dari ada Pak Asisten 1 termasuk juga dari pihak KPU. Mungkin pelajaran apa tadi yang bisa diterima dari pihak KPU Wonosobo? Tadi banyak fokus kita di dinamika di lapangan ya terkait dengan kampanye. Misalnya di kampanye ini kan banyak sekali yang harus memang kita cermati. Misalnya dari alat peraga kampanye, bagaimana alat peraga kampanye itu tidak kemudian menjadi momok bagi penyelenggara pemilu ataupun jadi masalah bagi penyelenggara pemilu. Kemudian juga dinamika terhadap pemantau pemilu misalnya, Ya, karena pemantau pemilu ini calon tunggal atau 1 pasangan calon ini kan menjadi kunci, salah satu kunci. Ya. Apakah ini kemudian nanti bisa berbuntut sampai ke sengketa hukum di akhir di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atau tidak? Ini salah satu kunci kan di pemantau ini. Ya. Ini juga kita perhatikan. Kemudian di BK, bahan kampanye. Bahkan kampanye juga tadi cukup menarik sebenarnya kita diskusi terkait dengan beberapa simbol ataupun kode V, ya, bahwa itu fasilitasi KPU atau bukan gitu ya. Ini APS atau APK itu ya, kan ya. APS atau APK, dan sekarang BK ada bahan kampanye. Bahan kampanye. Ini menjadi catatan bagi kami, meskipun kami juga sudah melakukan tahapan produksi hari ini. Ya. Tapi dengan adanya kita belajar hari ini di sini, kemudian kita antisipasi tentunya. Yang sudah terlanjur akan coba kita antisipasi dengan beberapa penjelasan dan perjanjian dengan teman-teman paslon maupun dengan Bawaslu untuk diskusi lebih lanjut lagi di Wonosobo. Berarti untuk logistiknya sudah naik cetak ini posisinya Pak? Sudah jadi. Sudah didistribusikan belum tinggal serah terima ke pasangan calon. Oh, tinggal serah terima ya. Oke. Mungkin nanti bisa, yang penting itu ada penjelasannya itu Pak. Nanti harus ada perbedaan antara APK, APS dan sebagainya. Nah, berikutnya mungkin apalagi Pak? Soal
independensi itu juga penting, independensi dan soal apa ya, integritas penyelenggara Iya. itu juga cobaannya besar Pak ketika calon tunggal itu. Betul, betul sekali, Mas. Jadi, terkait dengan sosialisasi misalnya. Sosialisasi ini KPU kan sebagai penyelenggara pemilu harus mensosialisasikan secara adil, baik itu pada salon perseorangan maupun pada, yang disebut dengan, Kolom kosong, kolom kosong. kolom Ini kan kosong. harus adil gitu ya. Keadilan di sini ini ya dalam proses kita sosialisasi baik itu ke masyarakat maupun ke, tokoh-tokoh masyarakat juga harus adil. Karena kami ini melibatkan banyak pihak ya. Sosialisasi di tingkat desa kita juga ada, sosialisasi di tingkat kecamatan ada 3 pertemuan dan kami juga dibantu 45 personil relawan demokrasi dan itu diambil dari kecamatan-kecamatan. Jadi kami juga mendorong teman-teman di lapangan ini pola apa namanya ketika melakukan sosialisasi ya harus betul-betul keadilan itu harus sama gitu. Ya. Ketika menyampaikan pasangan tunggal ya harus juga disampaikan dengan kolom kosongnya. Begitu juga sebaliknya, menyampaikan kolom kosong dan juga menyampaikan calon Calon tunggalnya. tunggal. Jadi Ya. biar sama gitu kedudukannya. Ya, memang di Pasuruan di waktu yang lalu itu memang ada apa ya? Ada yang rame soal itu, Pak. Rame. Dianggap penyelenggara itu hanya mengkampanyekan pasangan calon, sedangkan yang sebelahnya itu yang kosong tidak Ya. dianggap dan mereka merasa diperlakukan tidak adil. Itu kemudian yang di apa ya? Menjadi bahan rame ketika saat itu. Nah, mungkin selain pencalonan kemudian kampanye, apalagi kira-kira nanti yang bisa diantisipasi dalam proses pilkada calon tunggal, Pak? Hasil dari diskusi kita tadi di sebelah. Ya satu komunikasi dengan sahabat kami di Bawaslu Wonosobo ya. Karena ada beberapa titik-titik yang dalam tanda kutip barangkali ada sedikit perbedaan persepsi terkait dengan regulasi. Contohnya misalkan di kampanye itu titik-titik mana yang dilarang misalnya. Kalau sudah dilarang itu jelas. Yang tidak diatur ini kan jadi catatan. Jangan sampai nanti Bawaslu mempersepsikan berbeda. Kalau KPU misalnya kalau tidak diatur misalnya itu boleh. Bagaimana dengan Bawaslu? Nah, ini juga perlu kita diskusikan bersama dengan kawan-kawan Bawaslu di Wonosobo sehingga persepsi kita, penyampaian kita ke peserta pemilu maupun ke publik itu sama. Jangan sampai berbeda. Contoh misalnya hari ini dengan posko misalnya. Posko itu kan tidak diatur detail di PKPU. Poskonya calon itu, Pak. Iya, Poskonya posko calon. misalnya. Itu kan tidak diatur detail meskipun itu bisa diantisipasi dengan dilaporkan dan seterusnya misalkan dilaporkan keberadaan poskonya. Tapi kan ini nggak ada aturan detailnya. Bisa kalau KPU mengasumsikan bahwa kalau tidak diatur itu kan diperbolehkan. Nah, baik itu untuk pasangan calon maupun untuk kolom kosong yang misalkan mau bergerak kolom kosong. Nah, meskipun kolom kosong ini juga nggak ada regulasinya yang tegas antara boleh dan tidak boleh misalnya. Ini juga perlu kita diskusi lebih kita elaborasi lagi nanti dengan kawan-kawan Bawaslu sehingga biar tidak terjadi komunikasi atau perbedaan persepsi terkait dengan penyikapan regulasi yang sama tapi persepsinya berbeda. Di 2018 di sini memang di Pasuruan Syahab itu memang ada yang mengatasnamakan relawan kolom kosong. Jadi memang mereka bikin gerakan itu juga perlu pihak di Wonosobo juga mungkin perlu antisipasi hal-hal seperti itu. Jadi mereka apa ya, perlu wadah gitu ya, perlu wadah mungkin juga yang penting kita berkomunikasi antara penyelenggara dengan pihak peserta yang lain. Ya. Nah berikutnya Pak mungkin apalagi yang kira-kira bisa disampaikan tadi, pencalonan kemudian soal kampanye, kemudian berikutnya apalagi yang perlu diantisipasi dari Wonosobo atau persiapan dari pihak KPU Wonosobo menjelang sudah H-min berapa ini Pak? Ini H-min 67 ya. H-min 67 ya. H-min 67 pelaksanaan pilkada. Cuman ini yang memang kita harus antisipasi bersama-sama adalah penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini. Ini karena ada PKPU-nya tersendiri, ada PKPU 6, PKPU 10 dan PKPU 13 yang terakhir sudah direvisi 2 kali terkait dengan PKPU COVID ini. Ini menjadi catatan penting karena semua tahapan harus protokol COVID. Iya, protokol COVID. Baik itu kegiatannya dilaksanakan oleh pasangan calon dalam hal ini kampanye maupun teman-teman sosialisasi maupun dalam konteks logistik misalnya ke depan. Logistik ini juga perlu kita pikirkan. Bagaimana pelipatan surat suara itu tidak menjadi penularan COVID-19. Itu juga kita harus antisipasi. Antisipasi menjadi medianya itu. Betul, jadi media penularan. Kemudian ketika pelayanan di TPS misalnya, meyakinkan pemilih bahwa KPPS itu sehat.
KPPS itu tidak ada yang kena COVID misalnya. KPPS itu tidak bakal menularkan wabah ini. Ini kan menjadi bagian penting bagi kita supaya pemilih ketika datang ke TPS itu tidak takut. Itu Ya. penting sebenarnya. Karena ini mendorong partisipasi juga gitu ya. Kalau misalnya orang sudah was-was mau datang ke TPS takut penularan, ini kan juga jadi problem di Ya. partisipasinya. Maka salah satu yang kita antisipasi selain protokol COVID itu melekat, misalnya kalau yang sekarang itu ya harus ada sarung tangan. Begitu masuk pakai masker enggak? Kalau enggak pakai masker dikasih masker. Kemudian ukur suhu di bawah 37 maka boleh masuk. Kalau di atas 37 derajat maka ada Ruang isolasi ruang gitu. ruang tempat coblosan khusus. Oh, coblosan khusus. Kemudian tempat TPS juga dibikin lebih lebar. Ada khusus untuk coblosan, ada khusus untuk antrian. Ini juga jadi berarti TPS itu dikatakan bisa 2 tempat gitu ya. 2 tempat, 1 TPS, yang satu untuk antri, satu untuk coblosan. Kemudian sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan. Untuk pemilih gitu ya. Setelah memilih selesai memasukkan dalam kotak suara, sarung tangan dibuang, maka alat tintanya juga tinta tetes sekarang, tidak lagi tinta ya. celup. Keluar kemudian cuci tangan pakai hand sanitizer lagi. Jadi prosesnya memang agak harus disiplin teman-teman KPPS, dan juga pemilih juga harus sadar bahwa ini demi keselamatan kita bersama. Ya. Untuk jam antrian tuh di jam antrian juga kita sama. atur. Ya, jam Sama. antrian juga diatur ya. Jadi biar tidak jadi kerumunan di TPS penumpukan itu, gitu penumpukan massa, maka jam itu diatur. Tapi mengatur jamnya adalah biar tidak terjadi gesekan antara teman-teman KPPS dengan pemilih, harus ditareni dulu. Sekarang masa kerja KPPS itu 1 bulan. Kalau dulu kan 1 hari kerja, ini 1 bulan. Maka salah satu tugasnya adalah untuk mengidentifikasi pemilih ini bisanya jam berapa. Oh, sampai segitunya? Iya, tugas KPPS sampai begitu. Jadi memang detail. Kalau bisanya jam 8 ya jangan dipaksakan jam 10. Kira-kira begitu. Ya. Kalau bisa jam 10 ya jangan dipaksakan jam 8. Kira-kira begitu. Berarti pemetaannya tidak hanya memastikan ini pemilih bisa hadir ke TPS, tetapi pemilih ini bisa hadir ke TPS jam berapa? Kira-kira. Itu apa ya? Diverifikasi langsung gitu, nanti sambil ketika nanti sebelum distribusi C6. Oh. Jadi kita C6 juga ada lagi menyiapkan aplikasi di mana kita ingin H-7 itu kita sudah tahu. Punya gambaran. C6 yang dikembalikan kita berapa, kemudian partisipasi kira-kira berapa. Kita sudah bisa ngukur mudah-mudahan dari aplikasi yang kita siapkan. Itu aplikasi buatan sendiri atau buatan sendiri? Buatan dari KPU Wonosobo. Oh, buatan KPU Wonosobo. Saya kira nama aplikasinya apa itu, Pak? Sirika nanti. Sirika. Lagi proses penyempurnaan. Oke. Itu saya kira sebuah terobosan, Pak ya, terobosan untuk bisa mengukur dan mengantisipasi tentang prediksi partisipasi pemilih kan gitu ya. Sebenarnya bukan cuma itu toh. Sebenarnya kita juga bisa memprediksi jumlah logistik kekurangan berapa. Nah, kalau misalkan dari situ misalnya kok di situ biasa partisipasi berapa. Kemudian C6 yang terdistribusi berapa. Kalau misalnya ada kekurangan logistik surat suara kemungkinan berapa. Itu bisa diukur dari pengembalian C6 itu sebenarnya. Kalau misalnya ada pemilih yang belum terdaftar menggunakan KTP misalnya, ya. Itu kan bisa diantisipasi dari pengembalian C6 itu sebenarnya dari awal. Ya. Kalau C6 dikembalikan, pesan kami itu hati-hati, Pak. Ya. Bisa disalahgunakan nanti. Makanya dari data diamankan, benar-benar diamankan itu. Makanya C6 itu kan kami modelnya tinggal ngeklik aja teman-teman KPPS dan PPS itu, sehingga kita bisa online pantau di TPS sekian itu jam sekian bergerak berapa. Kalau misalkan ada yang berubah kan kami tahu di jejak digital itu kan ada. Nah, makanya di situ itu salah satu poin kita bisa ngontrol teman-teman di lapangan. Oke. Kembali ke Pak, pencalonan tunggal. Di sana dukungan, kalau di sini itu kan dukungannya 100%, Pak. 100% partai politik, 100% kursi. Kalau di Wonosobo itu gambarannya seperti apa? Di sana jumlah kursi 45 kursi. Kemudian yang pada saat pendaftaran normal itu ada 7 partai dengan total 35 kursi. Nah, kemudian ada masa perpanjangan, sosialisasi 3 hari, kemudian pendaftaran 3 hari. Dalam proses pendaftaran 3 hari kan logikanya masih ada kesempatan satu pasangan lagi, karena minimal kan 9 kursi tadi itu. Ya, yang 10 kursi tadi terdiri dari 3 partai. Meskipun pada kenyataan sampai hari terakhir pendaftaran jam 00 itu hanya 1 partai yang mendaftarkan. Tidak ada lagi yang mendaftar. Ya, 1 partai yang mendaftar kemudian kita tolak karena kurang jumlah kursi gitu. Jadi yang daftar kan sudah diberikan kesempatan dibuka kembali gitu ya. Betul. Kembali kemudian kesempatan untuk mendaftar, tetapi karena
tidak memenuhi syarat ya, Tidak memenuhi TMS ya. syarat. TMS TMS. akhirnya mereka tidak bisa mendaftar. Artinya ini agak berbedanya di situ. Kalau Pasuruan itu 100% 100%. murni dan petahana, Pak. Iya. Kalau yang sana Kebetulan petahana juga yang ya? tidak jadi tadi. Yang Oh, kedua itu petahana. tadi. Kebetulan yang calon ini dari ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. Oke. Mungkin saya kira itu cukup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Terima kasih. Pak Kozin atas kehadirannya di Pasuruan. Selamat datang di Kabupaten Pasuruan. Setelah ini rencana melanjutkan perjalanan kemana ini? Kita besok ada rakor di Magelang. Jadi besok pagi dari sini pulang langsung ke Magelang untuk ada rakor. Oh, langsung geser ke Provinsi. Magelang Iya, ya? geser ke Magelang. Oke. Selamat jalan Pak, semoga semuanya sehat-sehat, semoga pilkada lancar, Amin, amin. pandemi segera berakhir itu ya, Iya. dan demokrasi tetap menghadirkan keadilan bagi masyarakat Wonosobo dan seluruh Indonesia yang pilkada. Iya. Terima kasih sahabat podcast Kawal Kabar Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sampai ketemu di edisi berikutnya.